Selamat pagi, shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Tema firman Tuhan hari ini, sadarlah Tuhan memperhatikan kita. Sadarlah bahwa Tuhan memperhatikan kita. Yuk kita buka kitab kita dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Puji nama Tuhan. Bagaimana kita hidup ternyata ada dalam pantauan dan perhatian Tuhan. Tuhan memperhatikan kita secara komprehensif, secara menyeluruh, dari sisi luar maupun dalam. Manusia mungkin memperhatikan kita tidak bisa menyeluruh, hanya parsial, hanya bagian-bagian tertentu. Dan manusia juga terbatas untuk bisa melihat dan memperhatikan kita. Manusia tidak bisa memperhatikan sampai jauh ke dalam hati kita, tetapi Tuhan, Dia adalah Allah yang omniscience, maha tahu. Dan Dia Allah yang omnipresent, maha hadir. Dia hadir, Dia tahu, dan Dia menyaksikan secara utuh kehidupan kita tanpa ada satupun yang terselubung, tanpa ada satupun yang terlewatkan. Dia ada selalu memperhatikan kita. Saya ingin mengajak kita belajar dari ayat 8 ini, aku tahu. Kata aku tahu ini saya akan bahas lebih banyak Bapak Ibu hari ini. Ketika Tuhan berbicara, Dia mengatakan aku tahu, itu Dia sedang berbicara sebagai Allah yang maha tahu. Dia sedang berbicara sebagai Allah yang maha hadir. Jadi bukan dapat informasi dari pihak ketiga, bukan hanya sekedar melihat sesuatu dari satu masa saja, tidak. Tetapi ketika Tuhan berkata aku tahu, itu bicara dari awal sampai akhir, bicara dari luar dan dalam, bicara secara menyeluruh dari berbagai sisi kehidupan ini. Dan saya ingin mengajak kita menggali bicara tentang Allah tahu. Kita buka sekarang Alkitab kita dalam Mazmur 139. Bapak Ibu, ini penjelasan tentang apa yang saya sampaikan tadi, bahwa ketika Tuhan berkata aku tahu, itu Dia sedang mengatakan sebagai Allah yang maha tahu dan Allah yang maha hadir. Omnipresent dan omniscience. Dia maha tahu, Dia maha hadir. Dan Daud meyakini, Daud mengalami kehadiran Tuhan. Daud mengalami bahwa dia punya Tuhan yang maha tahu. Kita boleh bayangkan bagaimana kehidupan Daud yang termarginalkan dari satu keluarga. Bayangkan Bapak Ibu, dia seorang anak yang ketika keluarga punya acara dia nggak diundang. Dia tidak masuk kategori yang harus diajak bergabung. Tapi dialah yang menuliskan ayat ini. Dia luput dari pantauan, ada begitu banyak orang. Setiap tindak tanduknya nggak ada yang memperhatikan. Tetapi dia tahu ada pribadi yang hadir dan mengetahui apa yang dia lakukan. Dan dia mengatakan, sebelum aku berpikir pun engkau sudah tahu Tuhan. Tuhan tahu bukan hanya yang terjadi, yang kita lakukan, yang kita katakan, bahkan di pikiran kita saja Tuhan sudah tahu, apa yang di hati kita saja sudah tahu. Bahkan kalau kita baca Bapak Ibu dalam 1 Samuel 16 ayat 7, ketika Samuel melihat abang-abangnya Daud, bagaimana perawakannya begitu bagusnya, oh ini cocok nih jadi pemimpin, cocok nih jadi raja. Tetapi Alkitab mencatat dengan jelas, di dalam 1 Samuel 16 ayat 7 dikatakan, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Bapak Ibu berbicara tentang ketika Tuhan berkata kepada jemaat Philadelphia, aku tahu pekerjaanmu, itu dalam maknanya Bapak Ibu. Tuhan tidak hanya memantau dalam beberapa hal saja, tetapi secara utuh, secara menyeluruh, dan satu pun tidak ada yang terluput. Dan bisa dijelaskan dari ayat ini, Dia menyelidiki dan mengenal kita. Dia mengetahui kalau kita duduk atau berdiri, mengerti pikiran kita dari jauh, memeriksa bagaimana motivasi kita, memeriksa kondisi kehidupan kita.
Dia mengetahui bahkan kemanapun kita bersembunyi, Tuhan ada di sana. Tuhan tahu apa yang kita lakukan di dalam keluarga kita. Tuhan tahu apa yang kita sedang pikirkan hari-hari ini. Mungkin pikiran kita hari ini punya beban yang berat, kita terperosok, kita merasa tidak berdaya. Tuhan tahu itu. Tuhan menilai Bapak Ibu bisa datang disambut penerima tamu hari ini dengan senyum dan Bapak Ibu senyum. Tapi Tuhan tahu ketika Bapak Ibu datang ke tempat ini, Tuhan tahu apa yang ada di hatimu hari ini. Dia tahu engkau sedang galau mungkin, dia tahu engkau sedang tertuduh mungkin, dia tahu engkau sedang sakit hati mungkin, dia tahu engkau sedang bermasalah. Dia tahu Bapak Ibu. Dan pengetahuan Tuhan, dasar dia mengetahui jemaat Philadelphia, dia memberikan penilaian kepada jemaat Philadelphia. Bapak Ibu, saya yakin kita pernah dinilai oleh orang. Kita pernah dibilang, baik kali kamu ya. Mungkin di waktu tertentu orang berkata, kamu kok pelit sekali. Mungkin di lain kesempatan orang akan berkata, kamu ini kok orangnya pemarah gitu ya. Mereka menilai atas apa yang mereka lihat. Orang akan menilai kita dari apa yang mereka lihat. Dan penilaian orang itu jadi subjektif Bapak Ibu. Tapi penilaian Tuhan itu selalu objektif. Jadi jangan pernah Bapak Ibu terlalu berharap dengan penilaian orang. Jangan kita merasa bangga ketika dinilai baik dan akhirnya kita minder ketika dinilai jelek. Dalam situasi tertentu penilaian orang bisa berbeda kepada kita. Karena orang tidak bisa sampai menyentuh dan mengetahui kedalaman hati kita. Tetapi ketika Tuhan menilai jemaat Philadelphia, itu atas dasar kemahatauan dan maha hadirnya. Jadi penilaiannya akurat. Penilaiannya itu benar punya standar yang benar. Dan ketika dia menilai jemaat Philadelphia, dia mengatakan, engkau terbatas ya. Tapi dari keterbatasanmu itu, kamu mampu menuruti firman Tuhan dan tidak menyangkal nama Tuhan. Penilaian Tuhan kepada jemaat Philadelphia, dengan terang benderang Tuhan mengambil kesimpulan, hei jemaat Philadelphia, engkau terbatas, tapi tidak titik di sana. Tapi lewat keterbatasanmu, engkau tetap mampu menuruti firman Tuhan dan tidak menyangkal nama Tuhan. Saya mau katakan Bapak Ibu, Tuhan tahu keterbatasan kita. Dan setiap kita punya keterbatasan. Adakah di antara kita yang gak punya keterbatasan di ruangan ini, boleh lambaikan tangannya? Silakanlah, boleh pulanglah Bapak Ibu. Karena saya menyampaikan ini untuk yang punya keterbatasan. Kalau Bapak Ibu sudah sempurna, gak cocok firman Tuhan itu Bapak Ibu. Ini hanya cocok untuk yang punya keterbatasan. Paulus yang begitu hebatnya pelayanan punya keterbatasan. Dan dia berdoa kepada Tuhan karena dia punya duri dalam daging. Saya yakin kita punya keterbatasan. Keterbatasan fisik. Kita punya kelemahan fisik mungkin. Yang fisik kita ini rapuh, yang sakit mungkin. Yang mungkin kita ini ya gampang sakit lah, lemah lah, macam-macam. Mungkin kita punya keterbatasan fasilitas, kita nggak punya fasilitas. Ibu Kuta Barat Boru Kuta Galung ya, ini kalau ke gereja jalan kaki nih, benar ya? Terbatas secara fasilitas, nggak ada. Ada kita terbatas secara ekonomi. Ya pas-pasan mau makan baru ada yang dimakan. Keterbatasan ekonomi, mungkin hari-hari ini ekonomi kita tuh aduh mau makan saja bergumul. Semuanya serba pergumulan, kita terbatas. Kita mungkin terbatas intelektual, kita dengar firman Tuhan kok gak nyantol-nyantol ya. Kok gak ngerti, mungkin maaf kita mungkin sekolahnya mungkin sampai SD mungkin dulu. Ya, sehingga kita banyak hal yang sulit kita pahami, kita terbatas. Mungkin keterbatasan kita adalah kondisi keluarga. Keluarga kita yang tidak mendukung kita. Keluarga kita yang mungkin hari-hari ini buat ulah, anak-anak yang bermasalah. Suami yang bermasalah, istri yang bermasalah, mertua yang bermasalah, parmain yang bermasalah. Kali sini nggak ada Bapak Ibu ya? Ada parmain yang bermasalah? Nggak ada. Ada yang mertuanya yang bermasalah? Mungkin itu kondisi kita hari ini. Mungkin kita sedang bermasalah.
Suami istri konflik, suaminya belum bertobat, istrinya belum bertobat, anak-anaknya, waduh, permintaannya ada-ada aja. Kalau nggak dituruti ngambek. Tadi saya ngomong sama sekolah minggu, jangan jadi anak Tuhan yang cengeng. Kalau nggak dituruti permintaannya marah, ngambek. Itu anak Tuhan yang cengeng. Tapi mungkin dalam keluarga kita ada seperti itu, anak-anak yang ngancam, aku nggak mau kerja, aku nggak mau gini kalau aku nggak seperti ini. Kita itu masalah keterbatasan kita. Keluarga yang tidak mendukung kita. Mungkin keterbatasan kita adalah usia. Terbatasan usia, mau ke gereja saja sulit. Ya saya tahu Inang Marpaung Borusiaan kan dengan segala keterbatasannya. Kita ini banyak terbatas secara usia mungkin hari-hari ini. Mungkin asam urat kita kambuh, mau tepuk tangan aja bukan main sulitnya. Karena faktor usia, banyak hal. Saya tidak akan menyabarkan segala keterbatasan, tapi Bapak Ibu bisa mengerti keterbatasan kita. Jemaat Philadelphia dilihat oleh Tuhan keterbatasan mereka dan penilaian Tuhan bagi mereka. Bagaimana Bapak Ibu kita memaknai keterbatasan kita? Segelintir orang ketika melihat keterbatasannya dia menyerah. Dia pasrah, udahlah memang gini hidupku. Ada sebagian orang melihat keterbatasannya mengasihani diri. Memang seperti ini aku seperti ini, mengasihani diri, rendah diri Bapak Ibu. Selalu menganggap dirinya nggak ada apa-apanya, aku nggak bisa, macam-macam. Yang ketiga, ada orang yang menjadikan keterbatasannya sebagai alasan. Sebagai pembenaran untuk gagal, pembenaran untuk tidak melakukan apapun, dijadikan alasan. Nggak ada kendaraanku. Saya kalau di sekolah Bapak Ibu saya tanya anak-anak, kalian ke gereja enggak? Enggak ke gereja, kenapa? Enggak ada kendaraan Pak. Bapak Ibu, ada orang menjadikan keterbatasannya jadi alasan. Karena enggak ada fasilitas, aku enggak mau. Karena aku lemah, aku enggak mau gitu Bapak Ibu. Jadi jadikan alasannya. Ada orang menjadikan keterbatasannya supaya dimengerti, dimaklumi, dipahami. Harusnya dia memaklumi aku dong. Harusnya dia mengerti aku dong, harusnya Tuhan mengerti hidupku. Dia mulai menuntut orang memahami dia, dia mulai menuntut keadaan mengerti hidupnya. Tetapi jemaat Philadelphia, ketika Tuhan dikatakan aku tahu pekerjaanmu, aku tahu keterbatasanmu. Jemaat Philadelphia adalah orang yang bisa memaknai keterbatasan dengan cara yang berbeda. Kalau kita baca Bapak Ibu dalam firman Tuhan tadi, Wahyu tadi dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Saya tidak akan baca dulu tentang membuka pintu. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Hasil dari risetnya Tuhan, penilaiannya Tuhan kepada jemaat Philadelphia secara komprehensif tadi, memang kekuatanmu tidak seberapa, kamu itu terbatas, kamu punya banyak keterbatasan. Saya sudah nyampaikan beberapa minggu lalu keterbatasan jemaat Philadelphia. Mereka rawan bencana alam, mereka mengalami intimidasi, penganiayaan, mereka hidup termarginalkan dari banyak hal. Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Bagaimana kita memaknai keterbatasan kita? Mari kita maknai seperti jemaat Philadelphia memaknainya. Jemaat Philadelphia tidak menjadikan keterbatasan jadi alasan. Jemaat Philadelphia tidak menjadikan keterbatasan untuk menyerah. Jemaat Philadelphia tidak menjadikan keterbatasan untuk dimaklumi dan dijadikan satu pembenaran untuk tidak melakukan apapun, mengasihani dirinya. Tetapi jemaat Philadelphia memutuskan untuk menuruti firman Tuhan. Menuruti firman Tuhan adalah keputusan yang terbaik yang bisa kita ambil dalam hidup ini, di tengah-tengah keterbatasan kita. Memutuskan untuk menuruti firman Tuhan. Bapak Ibu, menuruti firman Tuhan itu harus dasar kasih dan relasi. Kenapa kita sulit menuruti firman Tuhan? Karena itu hanya sekedar intimidasi bagi kita. Jangan kita melakukan firman Tuhan hanya karena ancaman hukuman. Yohanes 14 ayat 23. Ketaatan tanpa relasi itu ketaatan yang hanya sekedar agamawi. Ketaatan tanpa kasih
itu hanya ketaatan yang seremonial, yang agamawi. Yohanes 14 ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Ketaatan kita harus dilandasi oleh kasih, bukan karena ancaman. Kalau kita taat karena ancaman, itu bukan karena relasi kita dengan Tuhan, tapi itu hanya kita beragama saja, agamawi Bapak Ibu. Kenapa kita sulit? Karena tidak didasari oleh kasih. Kenapa anak-anak mentaati orang tuanya bukan diancam, bukan karena hukuman, tapi karena mereka belajar mengasihi orang tua. Biarlah ketaatan kita bukan karena intimidasi, bukan karena tekanan. Apapun yang Bapak Ibu lakukan dalam mentaati firman Tuhan, jangan hanya karena takut dihukum. Nanti dihukum aku. Contoh, maaf. Jangan Bapak Ibu memberikan persepuluhan hanya karena takut dihukum. Tapi atas dasar kasih. Jangan pernah lakukan kalau bukan karena kasih. Tidak jadi berkat bagi Bapak Ibu. Firman Tuhan mengatakan, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman. Yohanes 15 ayat 10. Yohanes 15 ayat 10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, sama seperti menuruti Bapakku dan tinggal dalam kasihnya. Ketika kita menuruti firman Tuhan, kita sedang ada dalam kasih Allah. Kita sedang ada dalam anugerah Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, jemaat Philadelphia dengan segala keterbatasannya, mereka belajar menuruti firman Tuhan. Bukan karena mereka takut ancaman, tapi karena mereka belajar mengasihi. Biarlah ketaatan kita adalah ekspresi kasih kita kepada Tuhan. Amin. Biarlah ketaatan kita adalah ekspresi kasih kita kepada Tuhan. Biarlah kita hadir ke gereja ini bukan karena takut dihukum Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita mengerti makna kenapa ketika kita percaya kepada Yesus kita dijadikan anaknya, itu bicara tentang relasi. Keintiman. Ada lagu rohani sekarang, ku terhubung denganmu. Apalagi? Selalu melekat di hati. Tanpa terkoneksi dengan Tuhan, ketaatan kita hambar. Tidak punya esensi, tidak punya makna. Karena Kristen itu sebenarnya bukan hanya sekedar agama, tetapi kehidupan. Kehidupan yang dibangun dengan satu relasi hubungan. Ketaatan itu menjadi sesuatu yang cair dia, sesuatu yang tidak terpaksa dia. Tapi coba Bapak Ibu, kalau kita taat karena vonismen, karena hukuman, ketaatan kita bukan ketaatan karena kasih, karena hubungan. Jadi, kenapa kamu taat daripada dimarahi? Jemaat Philadelphia, kenapa mereka bisa menuruti firman Tuhan? Karena mereka belajar mengasihi. Orang yang mengasihi Bapak Ibu belajar all out, totalitas. Kasih itu menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu. Kasih itu menggerakkan kita untuk taat. Kasih itu menggerakkan kita untuk mau melakukan sesuatu. Dan salah satunya adalah menuruti firman Tuhan. Jemaat Philadelphia, mereka belajar menuruti firman Tuhan karena mereka belajar mengasihi Tuhan. Dan ketika kita menuruti firman Tuhan, kita dalam lingkaran kasih Tuhan. Sehingga akhirnya kita melakukannya bukan dengan kuat gagah kita, tapi karena anugerah kasih Tuhan. Bapak Ibu, lagu pujian yang kita dengar tadi, sepanjang hidupku kau setia. Bapak Ibu, kita bisa nyanyikan menangis dan kita bisa nyanyikan biasa saja. Kalau kita hanya melihat parsial hidup kita bagian demi bagian, kita enggak merasakan lagu ini begitu hebatnya. Tapi kalau kita lihat keseluruhan kehidupan kita, kita bisa menangis nyanyikan lagu ini. Sepanjang hidupku kau setia. Berapa seringnya kita enggak setia, tapi lagu ini mengatakan sepanjang hidupku kau setia. Artinya ketika kita enggak setia, dia setia. Makanya ketika kita nyanyikan pujian ini, saya yakin air mata pun bisa ngalir karena kita menyadari betapa seringnya kita enggak setia, tapi sepanjang hidup kita Tuhan setia bagi kita.
Mari kita belajar bersama-sama Bapak Ibu menuruti firman Tuhan. Masa sekarang ada banyak orang menuruti keinginan dagingnya. Apa yang dia penginkan dia lakukan. Ada juga orang menuruti dunia, hidup menuruti gaya-gaya hidup dunia hari-hari ini, hedon. Ya. Ada juga orang menuruti pendapat orang lain, lebih mendengarkan apa kata orang, lebih mendengarkan pendapat temannya, pendapat keluarganya, ya, banyak hal. Berapa banyak orang hidupnya menderita hanya karena pendapat orang lain. Oh, kamu ini parmain yang gak jelas misalnya itu. Oh, harusnya parmain tuh gini, harusnya mertua itu gini, harusnya anak tuh gini, harusnya Bapak Ibu. Kita dapat penilaian dari orang dan kita hidupi penilaian itu dan akhirnya membuat kita pusing, stres. Coba Bapak Ibu ketika sakit. Kan banyak kali menawarkan obat kan? Obat ini loh manjur, obat ini manjur. Oh, ini herbal, macam-macam Bapak Ibu. Kita jadi pusing itu. Kalau kita turuti semuanya Bapak Ibu, gak sembuh penyakit kita. Karena macam-macam beraneka ragam. Ya. Mari kita belajar menuruti firman Tuhan. Saya sudah sampaikan kepada Bapak Ibu 2 minggu yang lalu. Saya akan ulangi lagi, mungkin ada yang gak dengar. Ada seorang pengusaha pergi ke satu tempat. Dia pakai pesawat pribadi, kapal yang kecil, yang hanya di dalamnya 3 orang. Pilot, dia dan asistennya. Dan ternyata pilotnya ini punya fobia, ketakutan kalau ada badai. Dan dia tahu pengusaha ini adalah anak Tuhan. Dia berkata, Pak Pendeta doakan, pengusaha doakan, saya ini takut kalau mengalami badai. Doakan supaya saya bisa tenang menghadapinya Bapak Ibu. Karena ternyata ketika mereka terbang, tanpa disadari biasanya kan sebelum terbang itu kan mereka sudah pelajari alam. Tiba-tiba badai datang tanpa prediksi mereka. Tiba-tiba ketakutan lah dia dan berkata, doakan saya. Dan ketika pengusaha ini mendoakan, ternyata udah pingsan dia. Wah, udah kebingungan. Pengusaha ini bagaimana ini? Saya sudah di atas udara, bagaimana saya harus bisa selamat? Tapi akhirnya dia pencet-pencet semuanya terhubunglah dengan menara jaga. Bapak Ibu biasanya di bandara itu ada menara jaganya. Bapak Ibu dia terkoneksi ke sana, terhubung dia ke sana. Ketika dia terhubung ke sana, yang di sana yang operator tuh menerima dan berkata gini, Pak, Bapak bagaimana kondisinya? Saya sudah ketakutan sekarang, Pak, jangan lihat kiri kanan, fokus saja melihat apa yang di depan Bapak. Fokus saja melihat dan mendengarkan suara saya, nanti apa yang saya suruh lakukan. Ada begitu banyak tombol di sana, apa yang saya suruh kerjakan saja, nggak usah lihat kiri kanan. Siap katanya. Karena saya tahu kapal yang pesawat yang Bapak pakai itu sekarang ada di depan saya buku petunjuknya. Sehingga saya akan mengajari Bapak dan setiap perkataan saya diikuti. Dia fokus Bapak Ibu, dia mengikuti perkataan itu, dia ikuti kemana, pencet mana, tombol mana, akhirnya dia selamat. Sampailah di satu, bisa dia mendarat di satu desa. Karena itu bukan tempat tujuan dia, akhirnya dia nginap di satu penginapan. Malamnya diketok oleh orang yang dia tidak kenal. Ketika dibuka, dia nggak kenal siapa orang itu. Dan ternyata orang itu adalah operator yang tadi ngomong, yang dia hanya dengar suaranya. Dan berkata, saya lah tadi yang kasih petunjuk sama Bapak. Wah, dia langsung peluk, terima kasih Pak, Bapak sudah menyelamatkan saya. Dan orang yang berkata, saya salut dengan Bapak, kenapa? Biasanya orang kalau sudah panik lihat kiri kanan, nggak dengar lagi petunjuk. Tapi Bapak benar-benar serius mendengar petunjuk dan Bapak selamat. Bapak Ibu Saudara kasih, kenapa Tuhan kasih perintah? Itu adalah peraturan petunjuk yang menuntun kita dalam kehidupan sampai finish hidup kita. Sehingga ketika kita mau mentaatinya, itu menyelamatkan kita. Ketika kita mau melakukannya, itu menghindarkan kita dari banyak hal di luar sana. Tapi seringkali kita lebih mendengar pendapat orang, mendengar statement orang yang mungkin hari ini kita bangga, tapi di kemudian hari kita lesu, kita lemah, tak berdaya karena statement itu menjatuhkan kita. Tetapi ketika kita mau mendengar firman Tuhan dan mengikuti suara Tuhan, saya katakan tadi, kita menuruti firman Tuhan karena kita terhubung dengan Tuhan. Kalau enggak terhubung, semua yang kita lakukan menjadi hambar. Bapak ini terhubung dengan menara jaga dan dia mengikuti setiap perintah. Terkoneksi. Ketika kita menuruti firman Tuhan, terkoneksinya ketika kita melakukannya dengan kasih. Dan yang terakhir dikatakan, tidak menyangkal nama Tuhan.
setia sampai akhir. Finishing well. Mengikut Tuhan ada resiko. Tidak mudah. Tuhan tidak pernah berjanji mengikut Dia mudah. Tetapi Tuhan berjanji penyertaan dalam setiap kondisi. Saya ulangi, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa ketika kita mengikut Dia akan mudah. Tapi Tuhan berjanji akan menyertai kita dalam setiap kondisi hidup kita. Jemaat Philadelphia, mereka belajar tidak menyangkal nama Tuhan. Karena dia tahu, jemaat Philadelphia tahu bahwa Tuhan mereka setia. Saya berapa kali mengatakan Bapak Ibu, penyertaan Tuhan bukan meniadakan kesulitan. Penyertaan Tuhan bukan meniadakan masalah. Ketika Sadrak, Mesak dan Abednego, mereka dipanggil oleh raja dan mereka dikatakan kalau kamu tidak mau menyembah, kamu akan dimasukkan ke perapian menyala-nyala. Tuhan tidak kirimkan dewa Bapak Ibu mengangkat mereka, tetap mereka dimasukkan dalam perapian yang menyala-nyala. Tapi Tuhan pun beserta mereka di perapian yang menyala-nyala itu. Dan mereka enggak terbakar. Ketika Tuhan berkata, aku menyertai kamu Daniel. Tuhan tidak menyingkirkan Daniel dari gua singa, tetap dia masuk di gua singa. Tapi Tuhan menyertai dia di gua singa. Setia dan tidak menyangkal nama Tuhan. Bagaimana penerapan menyangkal nama Tuhan hari-hari ini? Menyangkal nama Tuhan itu salah satunya adalah mempermainkan kasih Tuhan. Kita menyepelekan kasih Tuhan itu namanya menyangkal Tuhan Bapak Ibu. Kita tetap hidup dalam dosa padahal kita sudah menerima anugerah Tuhan. Itu namanya menyangkal Bapak Ibu. Kita enggak menyadari kebesaran kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita sudah tahu kita sudah diambil dari lumpur dosa. Makanya dikatakan dalam Kolose 1 ayat 13, kamu telah lepaskan dari kegelapan dipindahkan menjadi dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Orang yang menyangkal adalah orang yang mempermainkan kasih Tuhan. Orang yang menyangkal adalah orang yang tidak menghargai karya keselamatan Kristus di atas kayu salib. Tidak mengakui Dia. Bahkan orang menyangkal itu disebut adalah orang yang munafik. Di dalam Titus 1:16 dikatakan, mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Artinya gini Bapak Ibu, mereka ngaku mereka orang Kristen, anak Tuhan, tetapi perbuatan mereka tidak mencerminkan bahwa mereka anak Tuhan, itu namanya menyangkal Bapak Ibu. Jadi kalau perbuatan kita tidak mencerminkan kita anak Tuhan, itu definisi menyangkal juga ternyata. Kompromi dengan dunia. Dan yang berikutnya Bapak Ibu, menyangkal itu ternyata tidak melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Anak-anak muda, untuk cari jodoh libatkan Tuhan. Amin. Amin. Jatuh cinta pun libatkan Tuhan. Benar? Ya, supaya dapat orang yang tepat di waktu yang tepat. Ya. Yang sudah rencana mau nikah libatkan Tuhan. Jangan minta Tuhan hanya meng-ACC. Konfirmasi dengan Tuhan, Tuhan benarkah ini jodohku? Jangan hanya karena perasaan sayang, perasaan cinta. Cinta itu bukan hanya sekedar perasaan. Kalau hanya perasaan dia naik turun, fluktuatif. Dia tidak selalu stabil perasaan itu. Perasaan itu harus juga pakai logika dan hati di dalam. Libatkan Tuhan, bapak-bapak libatkan Tuhan dalam pekerjaan. Ibu-ibu libatkan Tuhan. Ya. Di dalam banyak hal libatkan Tuhan dalam mengambil keputusan-keputusan, bahkan menambah pekerjaan kita pun, usaha kita, libatkan Tuhan di dalam. Bahkan kalau Alkitab mencatat Bapak Ibu, membangun rumah pun, sia-sialah orang membangun rumahnya tanpa Tuhan, membangun rumah pun libatkan Tuhan. Kadang kita tradisi yang kita lebih libatkan daripada Tuhan di dalam pembangunan banyak hal. Tapi sebagai anak Tuhan, yang namanya tidak menyangkal nama Tuhan, berarti kita tetap melibatkan Tuhan dalam semua sisi kehidupan kita. Jemaat Philadelphia, mereka tidak menyangkal nama Tuhan. Mereka menghadapi tekanan, mereka menghadapi masalah pergumulan, dan mereka tetap setia mengikut Tuhan. Bapak Ibu, enggak mudah kalau dengan kekuatan kita. Tapi ketika saya katakan tadi, ketika kita menuruti firman Tuhan, kita hidup dalam kasih Tuhan. Kalau hidup dalam kasih Tuhan, Tuhan yang memudahkan kita untuk melakukan firman-Nya dalam hidup kita. Oleh karena itu siang hari ini yuk bersama-sama sadarlah kita bahwa Tuhan sangat memperhatikan kita. Tuhan sangat memperhatikan kita. Detail kehidupan kita, bagaimana cara Bapak Ibu menjalani hidup ini. Bagaimana Bapak Ibu rapuh di rumah dengan segala keterbatasannya Tuhan tahu. Dan bagaimana Bapak Ibu terus belajar menuruti firman Tuhan.
Mungkin kita berkata, Tuhan aku nggak mampu, tapi saya mau belajar. Percayalah Bapak Ibu, ketika kita mengatakan saya mau belajar melakukannya, Tuhan sedang bekerja bagi Bapak Ibu. Saya rindu mengasihimu Tuhan dan saya mau belajar melakukannya. Tuhan akan hadir. Kalau kita baca tadi Bapak Ibu, kayaknya harus kita baca supaya kita sama-sama diberkati. Yohanes 14:23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Kalau kita belajar menuruti firman Tuhan, Allah Tritunggal itu hadir dalam kehidupan kita, memampukan kita. Diam bersama-sama dengan kita. Itu berbicara tentang bagaimana dia peduli, dia maha hadir tadi menyatakan dirinya. Makanya ayat inilah yang dinikmati oleh jemaat Philadelphia. Karena keterbatasan mereka, tetap mereka melakukan firman Tuhan. Tuhan Allah yang Tritunggal hadir bagi mereka. Makanya tadi saya katakan Allah yang maha tahu, Allah yang maha hadir, satu komplit, satu paket hadir bagi mereka. Oleh karena itu pagi hari ini yuk, mari kita maknai kehidupan ini untuk terus sadar bahwa Tuhan sangat memperhatikan kita.